Nama saya Ibu Kartini, saya sebagai supervisor, dan ada rekan saya Ibu Yuliatis sebagai coach dan Ibu Lasmiati sebagai coaching. Baiklah Bu, sebagai awal dari saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu coach ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baiklah Bu, pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee? Menanggapi atau meresponkah dari pertanyaan yang coach berikan? Dan jangan lupa Bu, di sini kita disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi pertanyaan. Baiklah Bu, pertanyaannya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kita kali ini? Sudah sih Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pertama tes, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke ya. Demikian ya Bu ya. Observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lasmi. Gimana Bu kabarnya? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Nah, apakah Ibu Yuli bersedia untuk mendengarkan saya? Tentu saja saya bersedia Bu. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, saya ingin nantinya ke depannya saya itu menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Oh gitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa Bu? Iya Bu, saya itu punya permasalahan dalam kelas saya Ibu. Oh begitu. Dengan murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa Bu? Nah begini Bu, jadi ada salah satu murid Bu ya di kelas saya itu, dia itu sering tidur di dalam kelas Bu. Selain itu juga banyak guru yang lain itu mengeluhkan terhadap murid ini yang sering tidur di kelas. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira penyebab dari murid Ibu ini sering tidur di kelas sehingga kesulitan dalam memahami pembelajaran itu Sebenarnya ada beberapa faktor Bu yang mengakibatkan murid ini sering tertidur di dalam kelas. kira-kira faktor yang paling memungkinkan penyebab hal tersebut apa? Iya Bu, jadi saya udah tanya tuh sama murid tersebut. Dia ini bergaul dengan orang yang tidak sekolah lagi. Nah, jadi mereka itu main setiap malam, main game Bu ya, hampir tengah malam gitu tidurnya. Jadi mengakibatkan siswa tersebut mengantuk pada siang hari dan tidak fokus lagi untuk belajar Bu. Oh begitu ya Bu. Murid tersebut main game hingga larut malam. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang disampaikan Ibu? Harapan saya Bu, murid tersebut itu dapat paham apa yang saya sampaikan, terus aktif dalam kelas dan mengerjakan tugas-tugas dari saya Ibu. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, setelah Ibu Lasmi mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya Bu? Iya Bu, saya ini berpikir yang pertama langkah yang saya akan lakukan yaitu
mengingatkan dulu kepada murid tersebut bahwa memenuhi kebutuhan tidur untuk kesehatan itu penting, Bu. Terus meminta kepada orang tua untuk mengontrol tidur anak, Bu. Selain itu juga murid ini kurang motivasi belajar, merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran, merasa kesulitan juga, Ibu ya. Jika mungkin saya itu akan melakukan penyesuaian materi pelajaran agar menarik sesuai dengan minat murid. Terus memberikan bantuan belajar kepada murid, terus menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi murid, Ibu. Baik Bu Lasmi, itu rencananya sangat bagus Bu menurut saya, di mana Ibu Lasmi mengingatkan pada murid tentang pentingnya memenuhi tidur dan untuk kesehatan pada ibu murid tadi, Bu ya. Ibu Lasmi akan menyesuaikan materi pelajaran agar lebih menarik dan sesuai dengan minat murid. Menurut Ibu, penyesuaian seperti apa sih Bu yang Ibu berikan nanti? Oh iya Bu, jadi penyesuaian yang dapat saya berikan yaitu penyiapan atau menyediakan metode, media, atau model pembelajaran yang bervariasi. Terus saya akan memberikan bimbingan terhadap murid tersebut agar tidak bergaul temannya bersama teman-temannya hingga larut malam, Ibu. Terus memberikan motivasi pentingnya belajar di rumah dan di sekolah. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Apa yang Ibu terapkan nanti? Tentunya Ibu, saya akan melakukan secara kontinu ya Bu ya, terus menerus dan konsisten Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada murid ini Bu. Oh iya ya, bagus Bu ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya, tentunya di sini ada kepala sekolah ya Bu ya yang membantu saya, kemudian guru-guru atau teman sejawat dalam berkolaborasi untuk sama-sama membimbing murid ini, dan juga orang tua Bu. Orang tua ini diminta untuk mengawasi betul bagaimana perubahan murid ini di rumah gitu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Iya Bu, saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan murid tersebut, dengan wali murid atau orang tua, terus teman sejawat, menjaga komitmen ini bersama-sama yang akan memberikan bimbingan kepada murid yang sering tidur di dalam kelas ini Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu Lasmi. Berarti untuk kedepannya agar murid Ibu lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang disampaikan Ibu akan terus menjalani komunikasi yang baik dengan murid, dengan orang tua wali murid Bu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan metode-metode, model atau media yang menarik di kelas Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Lasmi, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Lasmi sekarang? Alhamdulillah Bu, saya udah merasa lega, udah bisa berbagi dengan Ibu Yuli gitu ya. Saya udah menemukan solusi dari permasalahan saya itu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Hari ini saya juga merasa perbincangannya sungguh luar biasa Bu, dan saya harap Ibu Lasmi mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang tadi direncanakan dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat membimbing murid-murid saya ini Bu ya. Baik Bu, tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin sudah cukup ya Bu ya. Saya sudah merasa bahwa hal ini hati saya itu udah senang gitu Bu ya. Kalau gitu sama Bu Yuli, saya sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan Bu ya. Iya Bu Yuli, terima kasih banyak ya Bu Yuli ya. Terima kasih. Untuk observasi pasca kegiatan kucing ini, ada beberapa yang ingin saya komentari ya Bu ya. Yang pertama yaitu
tujuan menyampaikan tujuan kucingnya. Ya, dalam tujuan menyampaikan, menurut saya sudah bagus. Dalam penyampaiannya sudah ada keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi daripada masalah yang dialami oleh kucing. Terus untuk identifikasi itu juga sudah bagus. Pertanyaan diberikan coach itu sudah dapat menggali potensi untuk kucing, ya, untuk kucing memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasanya juga sudah nyaman, gitu ya, sudah enjoy, sudah nyaman, tidak ada istilah kaku, ya, sudah santai, luas gitu. Dalam rencana aksinya juga demikian, Bu. Umpan balik yang diberikan coach itu sudah sangat positif sekali dan sudah memberikan beberapa apresiasi kepada kucing, ya. Bahasa yang disampaikan oleh coach juga sudah bahasa yang bisa dimengerti oleh kucing. Untuk tanggung jawabnya, Bu, ini coach sudah memberikan pertanyaan yang dari umpan baliknya, dan kucingnya sudah komitmen yang disampaikan oleh kucing tersebut. Terima kasih, Bu. Demikianlah praktek kucing kita pada siang hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Hartini. Saya di sini sebagai supervisor dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang perkenalkan Ibu, dan ini sebagai coachingnya yang mana, coachnya yang mana gitu? Baiklah, saya Ibu Kartini. Saya di sini sebagai coach. Dan saya Ibu Yudiati sebagai coaching. Oke, baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan, bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi pertanyaan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Iya. Di sini saya sebagai coach akan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present. Nah, di sini saya akan mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, ya, baiklah. Kemudian indikatornya yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk proses coaching kali ini? Iya. Saya di sini menginginkan kucing saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik. Oke, demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap kucing. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum Ibu Juli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Kartini. Bagaimana Bu mengajarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini pelajaran ini lancar-lancar Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini apa nih yang akan Ibu bicarakan pada hari ini? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid saya yang kurang antusias dan motivasi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oh iya ya. Jadi menurut Ibu akhir-akhir ini ada beberapa murid yang kurang antusias atau kurang termotivasi ya Bu untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya? Iya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya ini Bu, agar murid saya ini
antusias dan punya motivasi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi akhir-akhir ini sebagian murid Ibu Yuli kurang antusias dan kurang termotivasi dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Iya, Bu, betul, Bu. Bu Yuli, misalkan dari skala 1 sampai 10 nih, posisi mana yang saat ini sudah Ibu Yuli terapkan? Mungkin di posisi 7, Bu, karena masih ada beberapa anak yang sering tidak mengerjakan tugas dan tugas yang saya berikan meskipun sudah saya nasihati, Bu. Oh iya. Sekarang harapan Ibu Yuli, seberapa besar sih harapan Ibu Yuli dapat mencapai tujuan ini? Harapan saya sih mencapai angka 10, Bu, posisinya. Saya harapkan semua murid-murid saya ini mengerjakan tugas semuanya, Bu. Ya. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan kurang termotivasi dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua atau kurangnya variasi bentuk tugas yang saya berikan, Bu, sehingga siswa kurang menarik apa ya, Bu ya. Oh iya begitu ya Bu ya. Terus kira-kira nih apa yang membuat murid-murid Ibu antusias dan termotivasi dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Kalau menurut saya ini sih, Bu, saya akan meningkatkan kolaborasi dengan orang tua murid dan saya akan membuat reduksi tugas itu semenarik mungkin, Bu. Wah, bagus sekali nih rencana Bu Yuli. Lalu, apa yang akan Ibu Yuli lakukan dengan rencana ini? Saya akan meminta orang tua murid untuk mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas dan memberikan yang saya berikan di rumah, dan saya juga akan membuat redaksi tugas yang menarik, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, selama ini Ibu memberikan tugas dalam bentuk apa sih? Selama ini sih saya memberikan tugas dalam bentuk pertanyaan singkat dan uraian aja. Ini pertanyaan singkat dan uraian saja ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak seperti jenuh seperti itu ya Bu ya. Iya ya. Menurut Ibu, adakah cara lain agar tugas yang Ibu berikan tidak hanya dengan jawaban singkat atau uraian saja, Bu? Menurut saya sih banyak juga, Bu. Sepertinya contohnya sih, Bu, ini menurut saya sih, Bu ya. Iya. Menurutku yaitu membuat redaksi soal dibuat semenarik mungkin, misalnya dengan bentuk game atau dengan kuis atau teka-teki silang, Bu. Oh iya ya. Wah itu bagus sekali tuh Bu. Menurut Ibu, adakah kendala atau halangan yang akan muncul dari rencana Ibu kali ini? Mungkin masalahnya berkaitan dengan kemampuan saya, Bu. Saya dalam bidang IT, Bu, karena untuk membuat redaksi tugas yang menarik itu diperlukan kemampuan guru dalam menguasai IT, Bu. Oh gitu ya. Menurut Ibu, potensi apa yang sudah Ibu miliki untuk menghadapi kendala tersebut, Bu? Gini, Bu, ya sedikit-sedikit sih, Bu, saya sudah lah bisa Bu, dengan bidang IT saya sih. Selain itu saya juga akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, Bu. Luar biasa ya Bu ya. Terus Bu, dalam jangka waktu berapa lama nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Kira-kira 2 mingguan, Bu ya. Yang saya perlukan untuk kemampuan saya ini. Apa ukuran keberhasilan Ibu Yuli ini? Saya merasa berhasil jika berada pada skala 10. Semua murid-murid saya mengerjakan tugas yang saya berikan dengan senang hati, tidak ada paksaan. Terus
Apa nih komitmen dari Bu Yuli terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen selalu bekerja sama dengan orang tua murid dan untuk selalu membuat redaksi tugas semenarik mungkin atau bervariasi agar murid semakin antusias dan termotivasi untuk selalu mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuli. Saya sangat mendukung ya dengan rencana Bu Yuli. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya, Bu, amin. Terima kasih, Bu, ya waktunya hari ini. Alhamdulillah sering hari ini telah membuat saya semangat lagi dalam melakukan aktivitas, Bu. Ya, sama-sama Bu Yuli. Jika nanti ada kendala atau butuh teman sharing ya Bu, saya selalu siap loh Bu untuk mendampingi Ibu. Baik kalau begitu Bu, saya tunggu hasil dari aksinya ya Bu. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti. Semangat Ibu. Mudah-mudahan semua menjadi Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid semua. Terima kasih ya, Bu. Saya sangat lega sekali. Nanti kalau ada waktu bisa sharing lagi, Bu, ya. Sama-sama Bu. Ya Bu, saya juga demikian ya. Baik, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai ya Bu ya. Ya. Kegiatan coaching berjalan dengan baik. Setelah saya amati dari awal hingga akhir, semuanya sudah berjalan sesuai dengan rubrik yang ada di ini. Ibu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli sebagai coaching itu sudah dapat teratasi dengan baik. Alhamdulillah sekali. Baiklah, kiranya sampai sini Bu ya. Kegiatan kita kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai supervisor, Ibu Hartini sebagai coach dan Ibu Partini sebagai coach dan saya sendiri Ibu Lasmiati sebagai supervisor. Oke, Ibu Hartini sebagai coach nanti dalam penyelesaian masalah yaitu menggunakan model Tirta ya. Iya, Bu. Iya, di mana di dalam model Tirta itu Ibu menanyakan tujuan, yaitu mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, Ibu juga harus menekankan kepada kehadiran penuh ya, agar lebih fokus, terus mendengarkan aktif juga, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu tadi langkah dalam model Tirta. Oke, kepada Ibu Hartini dan Ibu Partini, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Partini. Selamat pagi Bu Hartini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya hari ini baik. Baiklah. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Ya Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya saat ini jujur Bu, saya merasa gugup, gemeteran Bu ya. Mungkin karena banyaknya pekerjaan dan masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, seperti itu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari keberhasilan bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Iya Bu, ada Bu. Tapi mungkin kita bahasnya di akhir sesi saja ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu. Siap Bu. Baiklah Bu, kira-kira apa tujuan yang nanti ingin Ibu capai dari percakapan ini? Di sini saya menginginkan bagaimana cara saya meningkatkan kemampuan berpresentasi saya di depan umum Bu.
Oh, seperti itu. Terus kira-kira kemampuan presentasi yang bagaimana yang Ibu inginkan? Oh, di sini saya menginginkan presentasi itu dengan rasa percaya diri, Bu. Terus saya itu ingin juga membuat pada saat itu saya melaksanakan presentasi saya itu membuat para peserta begitu terkesan dengan saya, Bu. Oh, bagus, Bu. Terus kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dalam kemampuan tersebut? Iya, Bu. Yaitu tadi, Bu, saya menginginkan presentasi itu berjalan dengan lancar tanpa ada rasa gugup yang saya rasakan, Bu. Terus saya juga menginginkan mendapatkan tanggapan yang positif daripada peserta, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Baik, Bu. Terus kira-kira hal apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Seperti di awal tadi ya, Bu, saya itu merasa gugup. Terus saya juga sering lupa loh, Bu, saat kalau saya sudah merasa gugup seperti itu, saya sering lupa apa yang ingin saya bicarakan, Bu. Padahal saat itu semua materi itu sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari loh, Bu. Oh, begitu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan lebih lanjut. Bagaimana perasaan Ibu muncul? Iya, Bu. Di sini kalau ada setiap perasaan itu muncul, Bu, yaitu saya merasa takut dan gemetaran, Bu. Terus saya juga merasa gugup. Saya seperti tertekan, Bu, untuk menyatakan sebuah presentasi saya tadi itu, menyampaikannya saya itu merasa tertekan, Bu. Oh, begitu. Terus ketika Ibu berada di situasi seperti itu, bagaimana Ibu menghadapinya? Iya, Bu, yang pertama saya lakukan, saya akan menarik napas dalam-dalam, Bu, dan menghembuskannya secara pelan-pelan. Terus saya juga memaksakan sebisa mungkin, Bu, saya melakukan presentasi itu. Namun ya itu tadi, Bu, mungkin hasilnya belum begitu bisa maksimal ya, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita akan bersama-sama mencari keberhasilan untuk mengatasi hambatan ini. Adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Iya, Bu. Yang jelas, Bu, saya ingin lebih percaya diri lagi, Bu, dalam saya melaksanakan presentasi tersebut, Bu. Oh, iya. Baik, Bu. Selanjutnya, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan itu? Langkah yang pertama mungkin, Bu, saya ingin belajar berpresentasi itu. Kalau di rumah saya akan belajar di depan cermin, Bu. Nah, dengan di depan cermin itu kan saya kayak seperti merasa saya itu benar-benar di hadapan para peserta gitu, Bu. Terus saya juga akan mencari referensi dari berbagai media, Bu, seperti YouTube dan lain sebagainya. Iya. Bagus, Bu. Terus apa prioritas yang ingin Ibu miliki saat ini dalam rencana aksi yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini? Yaitu, Bu, prioritas yang akan saya miliki atau saya persiapkan tentang materi presentasi tadi ya, Bu, ya. Yang jelas saya akan berlatih dengan baik, Bu. Yaitu tadi, kalau di rumah saya akan berlatih di depan cermin, Bu. Terus saya juga percaya, Bu, bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membuahkan hasil yang baik dan bisa mengatasi rasa gugup saya. Iya. Bagus sekali, Bu. Selanjutnya, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapainya? Iya. Di sini mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mencari referensi untuk presentasi saya yang baik, Bu. Saya juga akan mempersiapkan slide, Bu, supaya presentasi saya itu menarik. Terus saya juga akan fokus untuk berlatih mungkin dari intonasi dan melalui gerakan tubuh saya, Bu. Mungkin itu strateginya, Bu. Iya, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Mempersiapkan slide, presentasi yang menarik, terstruktur, dan fokus akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat itu? Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, mungkin saya di sini berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik dan saya akan terus berlatih yang seperti saya utarakan tadi, Bu, bisa di depan cermin.
Selanjutnya siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Iya. Di sini saya akan meminta bantuan kepada mentor Bu untuk membantu dalam melatih presentasi saya. Saya juga percaya kalau dukungan mentor tadi juga bisa mendorong atau memberi motivasi saya dalam berpresentasi. Terus kira-kira bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bu? Tindak lanjut yang akan saya laksanakan, Bu, saya dalam berpresentasi saya akan mencari saran dari teman atau mentor tadi, Bu, untuk terus meningkatkan kemampuan berpresentasi saya, Bu. Iya, itu bagus sekali, Bu. Iya, Bu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui, Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Iya, Bu, Ibu hebat, Ibu pasti berhasil. Semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Ibu Hartini dan Ibu Partini. Tadi menggunakan alur tirtanya sudah bagus ya. Pada tujuan permasalahan itu seorang coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik ya. Terus menyampaikan keterbukaan dengan bersama-sama untuk mencari solusinya ya. Terus pada mengidentifikasi, nah pertanyaan yang diberikan oleh coach dapat menggali potensi pada coachee tadi ya. Jadi terarah gitu ya dan enak gitu ya Bu ya. Iya, iya. Terus pada rencana aksi, ini memberikan umpan balik yang disampaikan oleh coach itu disampaikan dengan positif Ibu ya, dan memberikan beberapa apresiasi tadi kayak menyebutkan bagus kayak gitu ya. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, seorang coach Ibu Hartini tadi memberikan pertanyaan dan umpan balik, dan coach juga mempunyai komitmen ya. Tadi udah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalahnya tersendiri gitu ya. Oke, jadi dalam pemecahan masalah dalam langkah model Tirta ini sudah bagus Bu ya. Oke, Terima kasih. mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.